Selamat datang di sesi kedua dari kelas mengenal dan mengelola energi tubuh. Di sesi ini kita akan mengenali energi di meridian, cakra, dan juga aura tubuh. Tapi sebelumnya mari kita kenali dulu 20 sistem yang ada di dalam tubuh kita, di mana 20 sistem ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu 11 sistem tubuh dan 9 sistem energi yang berada di tubuh kita. Ini sangat menarik sekali menurut saya pribadi karena di keilmuan spiritual Jawa ada 20 aksara Jawa yang terbagi juga menjadi dua kategori, yaitu aksara Jawa 9 dan aksara Jawa 11. Namun untuk di kelas mengenal dan mengelola energi tubuh ini kita tidak akan membahas hal itu. Yang akan kita bahas adalah sistem-sistem, yaitu 11 sistem utama yang umumnya diketahui dan ada 9 sistem energi yang ada di dalam tubuh kita, yang semuanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik tubuh, di mana 9 sistem energi ini akan membantu 11 sistem tubuh yang umumnya kita ketahui, namun sekaligus secara bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kesehatan, vitalitas, dan juga potensi kehidupan diri kita masing-masing. Nah, ini adalah 11 sistem yang berada di tubuh kita. Dan berikut ini ada 9 sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Pertama-tama kita akan membahas tentang meridian, di mana meridian ini adalah jalur atau semacam sungai energi yang menghubungkan satu sistem ke sistem lainnya di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah cakra. Cakra ini bagaikan kolam-kolam energi yang sebenarnya banyak berada di dalam tubuh kita. Namun kita hanya mengenali 7 cakra utama yang berada di dekat organ-organ utama di tubuh kita, di mana cakra ini sendiri berfungsi untuk memandikan organ-organ tersebut agar energinya bagus, bersih, dan juga berfungsi dengan baik. Setiap cakra langsung berhubungan dengan tulang belakang. Dan selain berfungsi sebagai kolam untuk memandikan organ-organ tubuh kita, khususnya organ-organ tubuh besar, cakra ini juga berfungsi untuk menyimpan memori. Berikutnya adalah aura. Aura ini sifatnya seperti sebuah gelembung yang melindungi, tetapi juga akan menarik energi-energi yang dinilai penting oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah ritme energi, di mana ritme energi ini sebenarnya adalah denyut yang terjadi ketika energi itu bergerak di dalam tubuh kita. Ritme energi ini adalah elemen dari sistem tubuh kita, di mana ia terkait sekali dengan emosi dan juga rasa yang hadir di dalam tubuh kita. Ada 5 ritme energi yang utama yang sangat mempengaruhi denyut atau pergerakan dari energi di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah emosi air, di mana rasa yang hadir adalah rasa takut. Yang kedua adalah emosi kayu, di mana yang hadir adalah rasa atau emosi amarah. Berikutnya yang ketiga adalah elemen api, di mana rasa yang hadir adalah rasa panik. Selanjutnya adalah emosi bumi, di mana rasa yang hadir adalah rasa khawatir. Dan yang terakhir adalah emosi logam, di mana rasa yang hadir adalah rasa duka cita. Kita akan mempelajari rasa-rasa atau emosi-emosi ini di sesi lain di kelas mengenal dan mengelola energi tubuh ini. Tetapi di sesi ini kita hanya akan mempelajari ritme dari energi itu sendiri. Berikutnya adalah jaringan atau jala energi yang merupakan dasar dari sistem energi di tubuh kita. Lalu berikutnya ada elektrik, di mana ini adalah pijaran dari sistem energi di tubuh kita. Kemudian ada gelombang 8, di mana gelombang 8 ini bagaikan jaringan pengikat, ia mengikat semua sistem energi di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah titik pusat atau kontrol dari energi, di mana tugas dari sistem energi ini adalah mengatur atau mengontrol sistem respon stres, yaitu fight, flight, atau freeze. Adalah yang ke-9, yaitu sistem jembatan surga dan bumi. Ini adalah sistem energi dari harmoni dan kegembiraan.
Yuk kita bahas lebih detail lagi tentang ke-9 sistem energi di dalam tubuh kita ini. Yang pertama kita akan membahas detail tentang meridian. Meridian ini dia membawa energi seperti bagaimana arteri membawa darah. Ada 14 meridian tubuh yang menjalar di permukaan kulit sampai ke bagian dalam tubuh. Meridian ini berfungsi mendukung organ, otot, dan sel-sel tertentu. Karena ia menghubungkan ratusan waduk panas dan energi elektromagnetik yang kecil dan tersebar banyak di dalam tubuh. Nah, waduk-waduk inilah yang kita kenal sebagai titik-titik akupuntur atau akupressure yang ketika kita tekan atau kita tusuk dengan jarum itu akan melepaskan energi yang tersumbat dan akhirnya mengalir bebas untuk mendukung fungsi dari meridian terkait. Berikutnya adalah cakra. Cakra ini sebenarnya adalah kumpulan energi yang berputar-putar dan sebenarnya ada banyak di dalam tubuh kita. Tetapi ada 7 cakra utama yang kita kenal, di mana setiap cakra ini langsung terhubung ke tulang belakang. Cakra ini memasuk energi ke setiap organ-organ yang terkait dengannya, di mana caranya dia memasukkannya adalah sesuai dengan tema psikologis atau kepribadian kita masing-masing. Cakra ini juga mengkodekan ingatan kita seperti bagaimana proses kimia dari neuron untuk mengikat ingatan ke dalam otak kita. Nah, manfaat dari membersihkan cakra tentunya jadi sangat jelas ya. Dimana ketika aliran energi yang berada di setiap cakra itu lancar, maka energi dari organ-organ terkait juga akan sehat. Selain itu, aliran energi cakra yang lancar akan membebaskan ingatan kita yang terhambat. Dan ini akan mendorong penyembuhan pribadi kita secara menyeluruh dan lebih mendalam lagi. Berikutnya adalah aura, di mana aura ini seperti atmosfer pribadi dari tubuh kita. Bentuknya seperti cangkang energi yang berlapis-lapis yang memancar dari tubuh dan berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Fungsi dari aura ini adalah melindungi kita dari energi berbahaya, menyaring energi yang mengganggu, memancarkan dan menarik energi resonansi, dan mentransfer energi dari cakra Anda ke lingkungan di sekitar, juga sebaliknya. Aura ini akan terlihat besar dan kuat ketika manusia atau kita itu merasa bersemangat, penuh harapan dan juga berbahagia. Dan sebaliknya akan rapuh dan juga kecil ketika kita merasakan putus asa, sedih, ataupun tertekan. Nah, selanjutnya adalah ritme energi, di mana seperti yang tadi sudah dijabarkan, ritme energi ini adalah denyut dari pergerakan energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ritme energi ini meninggalkan jejaknya pada setiap sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya meridian. Cara kerja meridian ini atau getarannya itu mengikuti dari ritme yang dominan yang kita rasakan dari emosi tertentu. Jika kita dapat memahami ritme atau memahami rasa yang menyebabkan ritme itu, maka kita dapat mengetahui kondisi atau keadaan energi yang di dalam tubuh kita. Sehingga kita dapat menangani masalah kesehatan, pola perilaku, dan juga tantangan emosional diri. Berikutnya adalah jaring atau jala energi yang adalah dasar dari sistem energi. Jaringan ini atau jala energi ini sifatnya padat dan ia lambat dalam bergerak. Sehingga kalau dianalogikan dengan tubuh kita itu ditopang oleh kerangka tulang. Nah, sistem energi tubuh kita itu ditopang oleh jaring atau jala energi ini. Jika terjadi kerusakan pada jaring atau jala energi ini, maka manusia akan susah mengumpulkan energi yang dibutuhkannya dalam penyembuhan. Penyembuhan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada penyembuhan mental dan juga penyembuhan emosional. Berikutnya adalah elektrik atau sistem listrik dari sistem energi itu sendiri. Tugasnya adalah menghubungkan organ, sel, dan jaringan dan sistem energi lainnya pada tingkat listrik di mana semuanya itu akan bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Tugas dari elektrik atau pijaran energi ini adalah mengisi dan menghubungkan organ, sel, dan jaringan termasuk sistem energi lainnya di tubuh kita dalam dimensi listrik, di mana semuanya akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem jantung dan juga sistem syaraf di tubuh kita. Elektrik atau pijaran energi ini menjadi sifat atau sistem energi yang paling padat dan paling mudah diukur oleh alat ukur ilmiah yang ada saat ini.
Berikutnya adalah gelombang 8, di mana gelombang ini berbentuk seperti angka 8, namun terkadang dapat juga memiliki bentuk geometris lainnya. Gelombang ini adalah jaringan ikat yang fungsinya mengikat semua sistem energi di tubuh kita agar dapat berfungsi, berkomunikasi, dan juga bekerja sama dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Berikutnya adalah pusat kontrol sistem energi, di mana ini menjadi pelindung energi yang sifatnya seperti senjata yang siaga. Energi pelindung ini akan melindungi Anda dengan jaringan sistem energi yang seperti kekebalan tubuh, di mana ia akan menyerang penyerang, memobilisasi energi jika tubuh berada dalam keadaan darurat dan dapat melampaui jangkauan dari meridian. Pusat kontrol sistem energi ini juga mengatur respon terhadap stres, yaitu fight, flight, dan freeze. Nah, jika ada keadaan kronis atau kebiasaan yang sulit Anda ubah, maka menenangkan dan menyeimbangkan pusat kontrol sistem energi ini akan membantu Anda mengatasinya. Selanjutnya adalah jembatan surga dan bumi, di mana fungsi dari sistem energi ini adalah menghubungkan semua sistem energi yang ada dan memastikan semua sistem energi itu bertindak demi kebaikan bersama. Sistem energi ini akan mendistribusikan energi kembali ke tempat yang membutuhkannya dan merespon tantangan apapun terhadap kesehatan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, menjadi sirkuit atau medan fluida yang mewujudkan kecerdasan spontan yang membawa revitalisasi, kegembiraan, dan hubungan spiritual. Demikianlah 9 sistem energi yang akan kita kenali dan kita kelola di kelas mengenal dan mengelola energi tubuh ini. Sebelum memasuki sesi ketiga, maka saya mengajak teman-teman untuk kembali menonton materi dari sesi kedua ini agar semakin memahami dan mudah mengenali bagaimana teknik-teknik yang akan diajarkan di sesi-sesi berikutnya berfungsi bagi sistem energi di tubuh kita masing-masing. Sampai bertemu di sesi ketiga.